Tuh, saya juga bingung kan kenapa kok saya dibilang positif itu, bingung. Karena memang saat itu begitu saya pulang dari pasar langsung diperiksa dalam kondisi saya belum sarapan, belum mandi, kok tiba-tiba saya dijemput 3 mobil dibilang positif katanya. Saya juga bingung, positif apa? Saya bilang kan langsung dibawa saya ke karantina kan. Padahal sebelumnya memang saya sudah karantina mandiri. Begitu saya pulang dari Jawa kan saya karantina mandiri 2 minggu. Nah, itu perintah daripada Pak Kadus sama Pak Babinsa. Begitu berjalan 2 minggu, saya minta izin lagi untuk buka warung, ya diizinkan. Karena masa karantina sudah selesai, maka diizinkan. Nah, begitu sekitar 3 minggu saya beraktivitas, pulang pergi ke pasar, jualan seperti biasa sudah. Atau diperiksa lagi, diperiksa lagi dalam kondisi seperti yang saya bilang tadi, baru selesai pulang dari pasar, belum mandi, belum sarapan, diambil darah saya. Nah, tanpa pemberitahuan, tahu-tahu saya langsung dijemput. Nah, dijemputnya ini karena ini yang bikin saya kecewa, tanpa pemberitahuan, 3 mobil, pakaian astronot, polisi 1 mobil, abrinya 1 mobil. Saya juga bingung saat itu, ya ada apa kok saya tiba-tiba dijemput, dibilang positif, positif apanya gitu kan. Nah, begitu sampai di pengasingan, karantina, saya tidak diapa-apakan. Saya dimasukkan ke kamar kotor yang kotor, yang saya sendiri bersihkan sama teman-teman di sana. Dikasih juga bantal, kasur, spray, cuman itu aja dikasih makan. Jadi selama 21 hari lah kurang lebih. Cuman berjalan begitu aja. Nggak ada vitamin, nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa-apa. Pengobatan. Nggak ada obat, nggak ada apa-apa. Cuman ya seperti itulah dibilang corona. Kita sendiri bingung, dalam kondisi sehat kita dibawa, dipulangkan dalam kondisi sehat. Kok kita dibilang corona. Jadi semacam saya bilang ya itulah, teman-teman bilang disebut penyakit fitnah katanya kan. Nah, sementara saya sudah ikuti prosedur-prosedur kayak Pak Kadus, Pak Babinsa untuk karantina mandiri. Mereka juga belum puas, akhirnya saya akhirnya dibawa juga. Nah, itu yang melekat di hati saya, cara pembawaannya, menggemparkan bubuk-bubuk ini. Jadi karena saya juga jualan, usaha, jadi ya sempat bingung juga. Akhirnya sekitar 2 bulan lebih lah saya off. Nah, ini termasuk hari kedua saya buka, saya mau bangkit lagi lah gitu. Jadi untuk teman-teman yang ini nggak ada apa-apanya sebenarnya corona ini. Udah berapa hari buka ini, Pak? Baru 2 hari ini. Hari yang kedua ini, kemarin buka, ini hari yang kedua. Pelanggannya gimana, Pak? Ya alhamdulillah, dari pelanggan-pelanggan kita banyak yang berkomentar ya, mendoakan lah gitu. Tapi dari saya pribadi itu tidak ada apa-apanya, termasuk istri saya juga dibawa kemarin, anak saya. Tapi memang tidak ada penanganan apa-apa. Nah, cuman sekedar dibawa-bawa saja, yang mengakibatkan beban mental pada diri kita, yang mengakibatkan pelanggan kita jadi mundur. Itu secara akal pikiran kita kan, karena memang kita diberikan doktrin ditakut-takuti lah istilahnya, itu yang berlebihan. Nah, itu masalahnya, sehingga masyarakat sampai sekarang aja makanya kalau saya jujur, untuk pakai masker aja saya jengkel, karena saya menganggap itu kebohongan gitu. Mungkin betul ada virusnya mungkin, tapi tidak seperti yang ditakuti lah gitu kan, tidak sedahsyat yang diberitakan gitu kan. Jadi Di karantina rame nggak, ada teman-teman yang lain? ya sekitar ya rame lah, kebetulan saya di lantai 5 saat itu kan, saya di lantai 5. Nah, dan kebetulan rata-rata semua kita di sana itu orang-orang sehat saja. Ya kita merasa nggak ada yang batuk pilek, nggak ada yang begini, yang seperti yang mereka takutkan lah gitu. Cuman ya mereka saja yang mengatakan kita sakit corona macam, sementara kita sehat walafiat, tidur enak, makan enak gitu kan. Itu Berarti tidak ada kendala apa-apa, Pak? Dijemput itu tidak ada sakit yang dirasakan, tidak ada? alhamdulillah sampai saat ini saya sehat walafiat. Nggak ada batuk aja, nggak pernah.
apalagi apa kenapa penyakit yang lain nggak ada sih, nggak ada. Cuman ya mereka ya gimana ya, kita juga tidak paham tentang kesehatan kan. Nah, makanya itu yang saya pikirkan itu, saya bilang sama teman-teman, kita takutnya seperti ini padahal kematian itu kan pasti kematian. Tapi kita tidak pernah berpikir nasib kita setelah kita mati, itu yang menjadi masalah. Kita berpikir tentang kematian kita tidak persiapkan kematian kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana nasib kita nanti dikubur, dimasak, disirat, mizan, surga, neraka. Ini kita tidak tahu nanti nasib kita gimana. Iya. Itu yang sebaiknya dipikirkan, bukan corona yang tidak jelas gitu. Aduh. Jadi saya dari Pringgabaya, Pak. Jadi memang sambung rasa ini sangat ya terkenal lah. Bagi saya sambung rasa ini terkenal. Jadi saya juga ya gimana, akibat mungkin bisa dibilang fitnah. Ya, jadi memang harus saya bersabar lah gitu untuk memulai lagi dari awal. Jadi saya juga mungkin bisa membantu Bapak lewat media ini bahwa memang virus ini ya enggak usah takut lah, enggak seperti yang dibayangkan, enggak seperti yang diberitakan di berita-berita itu. Jadi, kenyataannya lah seperti kita ini kan anak saya masih tetap gemuk, istri saya sehat walafiat. Jadi itu tulisan yang di depan saya tertarik. Terserah Anda percaya, apa kalimatnya tadi? Terserah Anda mau bilang apa. Jadi makanya saya bilang, kebetulan saya tidak paham tentang sosial media. Saya tidak mengerti tentang Facebook, tentang apa namanya itu. Cuman banyak teman-teman yang memberitakan, yang menanyakan bagaimana ini. Ya setiap orang punya jawaban, punya komentar yang berbeda-beda. Jadi makanya saya tulis begitu, terserah Anda mau bilang apa. Mulut Anda sendiri, telinga Anda sendiri mendengar, silakan bebas sudah. Nanti saya mau menjelaskan dikira saya bohong gitu kan. Cuman apa yang saya sampaikan seperti ini, inilah kenyataan yang saya alami sama anak istri saya waktu saya dibawa sampai saya dipulangkan. Jadi memang sempat kita tertekan dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok kita yang sehat seperti ini kok dibilang corona? Nah seperti inilah mungkin. Jadi kalau kita ngomong lebih nanti kita resikonya kan. Setelah pulang kemarin, gimana reaksi masyarakat di sekitarnya, Pak? Ya alhamdulillah biasa lah. Ya? Biasa, cuman beberapa orang saja yang memang istilahnya hubungan mungkin kurang bagus, masih agak ini dia kan agak tegang lah gitu kan. Cuman kita maklumi saja kan, namanya dia juga manusia, punya rasa takut, punya ini. Tapi alhamdulillah dari teman-teman sendiri yang sudah mengalami di sana, malah corona ini menjadi bahan tertawaan saja. Tidak seperti yang diceritakan lah gitu, tidak sesuai gitu kan.